Semua ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan al-yakin di situ adalah kematian. Jadi maknanya beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu, hatta ya'tiyakal yakin. Iya. Kalau sebagian orang-orang tasawuf, iya, mereka katakan al-yakin maknanya, iya, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Maksudnya kalau sudah yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi menyembah Allah. Iya. Makanya di istilah mereka ada istilah apa? Ma'rifah, apa lagi? Hakikat. Iya. Jadi ada thariqat, ma'rifat, hakikat. Iya, yang paling tinggi adalah apa? Saya pernah belajar. Tingkatan yang paling tinggi adalah ma'rifah. Ma'rifah atau hakikat? Ma'rifah. Kalau dia sudah jenjang ma'rifah, dia sudah masuk dalam ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Maksudnya dia sudah di tingkatan ma'rifah. Kalau dia sudah di tingkatan ma'rifah, dia tidak perlu lagi menyembah Allah dengan alasan Allah itu sudah menyatu di dalam jiwanya. Bayangkan, ketika mereka ditanya, kenapa kamu tidak beribadah? Punya dalil. Mana dalilnya? Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini contoh dia menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, padahal ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa penamaan tentang kematian. Kadang dikatakan dengan tawaffa, kematian, wafat, ya. Kadang dikatakan al-maut, kadang dikatakan juga al-yakin. Seperti misalnya dalam surah Al-Muddathir, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, ya, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin. Ya, terkait tentang penduduk neraka, ya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor. Mereka mengatakan, kami dulunya orang yang tidak sholat, kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, tidak peduli dengan mereka. Disebutkan dari alasan-alasannya yang membuat mereka masuk ke dalam neraka. Iya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, apa? Hatta atana al-yakin. Sampai datang kepada kami al-yakin. Di situ sampai datang kepada kami al-yakin maksudnya apa? Kematian. Ya, maka ini contoh-contoh, ya, dari kalangan tasawuf yang mereka menafsirkan ayat tidak sebagaimana mestinya, karena mereka tafsirkan al-yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Artinya kalau sudah yakin tentang Allah, tidak perlu lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebatilan, ya, karena Nabi SAW beliau adalah orang yang paling bertakwa, ya, mereka akui itu. Nabi SAW orang yang paling taat kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW beribadah kepada Allah. Bahkan di hari yang beliau sakit, di hari wafatnya, beliau masih keluar sholat jamaah yang dipapa oleh Abu Bakar dan sahabat yang lain, datang di masjid. Iya, itu menunjukkan Nabi saja beribadah kepada Allah. Kenapa kalian mengatakan kalau datang al-yakin di dalam jiwamu, tidak perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini bentuk, semua ini adalah bentuk dari tahrif, ya, merubah makna ayat tidak sebagaimana mestinya.